Bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah maka seharian tidur. Tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan kalau kita menggunakan siang hari di bulan Ramadan untuk bermalas-malas dan lain sebagainya, itu bisa jatuh kepada hukum makruh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat inisiator dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam kondisi yang baik, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang bagaimana kita memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan. Ada sebuah hadis dhaif yang sangat terkenal, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Disebutkan, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini salah satu hadis yang menambah lagi kemuliaan bulan Ramadan. Bahwasanya di bulan Ramadan segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Memang dalam Islam ya, hal-hal yang sifatnya itu tidak buruk ya, hal-hal yang sifatnya itu tradisi, mubah, itu kalau diniatkan untuk kebaikan bisa bernilai ibadah gitu ya, bisa bernilai ibadah. Kita minum kopi pun bisa menjadi nilai ibadah kalau kita niatkan untuk bisa melek ya, bisa begadang untuk membaca Al-Qur'an, itu bisa bernilai ibadah. Kita tidur lebih awal itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan supaya bisa bangun lebih awal di malam hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tetapi mungkin ada di masyarakat sebuah fenomena orang yang di siang hari Ramadan itu menghabiskan waktunya dengan tidur. Apakah fenomena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi? Sepertinya ada kesalahpahaman. Jadi kalaupun hadis ini sahih gitu ya, kalaupun hadis ini sahih, maka hadis ini sebenarnya disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai idealisme yang ini ya, yang tinggi gitu ya. Ketika mereka dikatakan kepada mereka bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, apalagi tidak tidurnya ya, apalagi tilawahnya, apalagi salatnya, kemudian zikirnya, tentu lebih bernilai ibadah lagi gitu ya. Jadi harus dipahami seperti itu. Bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah maka seharian tidur. Tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Adapun yang menjadi masalah adalah ketika seorang yang sedang berpuasa itu menghabiskan harinya dengan tidur ya. Kemudian dia itu tidak memanfaatkan hari-hari yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah. Apa itu hukumnya? Ada ijma' para ulama bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidur gitu ya, mayoritas waktunya di siang hari dia tidur, kemudian dia itu sempat tersadar beberapa saat saja, itu sudah sah puasanya. Sudah sah puasanya gitu ya. Jadi tidur tidak membatalkan puasa gitu ya. Kemudian mayoritas ulama juga mengatakan bahkan kalau dari waktu imsak gitu ya sampai buka puasa itu tidur terus ya, bangun mungkin cuma untuk sholat gitu ya. Sholatnya pun mungkin di jamak misalnya gitu ya. Sholat zuhur dan asarnya. Itu mayoritas ulama atau jumhur ulama itu mengatakan itu adalah puasa yang sah gitu ya, puasa yang sah. Tetapi dalam berpuasa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan bukan hanya sah atau tidak sahnya puasa kita, tetapi apakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Inilah yang sahabat inisiator harus perhatikan gitu ya. Perhatikan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, maka apalagi selain tidurnya. Apalagi kalau waktu-waktu itu digunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempunyai nilai yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan kalau kita menggunakan siang hari di bulan Ramadan untuk bermalas-malas dan lain sebagainya, itu bisa jatuh kepada hukum makruh gitu ya, hukum makruh. Karena apa? Karena sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan gitu ya, sebuah tradisi yang dibolehkan, bukan ibadah gitu ya. Tapi jika mengakibatkan kita kehilangan sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, itu menjadi hal yang buruk gitu ya. Sama seperti misalnya hal yang boleh-boleh saja, kemudian kalau kita lakukan bisa mendukung kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban, maka hal yang biasa-biasa saja itu menjadi wajib gitu ya. Nah, sebaliknya tema kita pada kesempatan kali ini sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau menghalangi kita mendapatkan hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang makruh menurut ulama-ulama mazhab Maliki. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam gitu ya, sebenarnya puasa itu memberikan energi yang sangat besar gitu ya. Energi yang sangat besar. Karena apa? Karena misalnya perang Badar terjadi di bulan Ramadan, penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan, kemudian perang Ainun Jalut melawan Tatar terjadi di bulan Ramadan, perang Hittin melawan pasukan salib terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan negara kita juga diproklamirkan di bulan Ramadan. Gitu. Jadi bukan bulan tidur-tiduran dan sebagainya, bukan seperti itu. Walaupun mungkin ya hadis itu bisa dipahami, naumus shaimi ibadah itu adalah ketika ini ya, ketika mungkin suasana kita itu suasana yang penuh dengan kemaksiatan. Kalau kita itu tidak tidur itu mungkin kita jatuh pada kemaksiatan, mungkin gitu ya, bisa jadi ngerumpi dengan teman-teman kita, kemudian jatuh pada perbuatan ghibah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih baik tidur gitu ya. Tapi kalau tidur kita itu membuat kita nggak tilawah Quran ya, tidak mengaji dan sebagainya, itu bukan hal yang baik gitu ya, bukan hal yang baik. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lemah dalam berpuasa gitu ya, malam seger gitu ya, kemudian kita sahur cukup gitu ya, kemudian kebanyakan kita mungkin habis sahur tidur gitu ya, menjadi lemes itu sebenarnya bukan masalah. Lemes ketika berpuasa itu hal yang alami gitu ya. Bahkan mungkin itu salah satu sarana yang Allah syariatkan kepada kita diminta berpuasa, kemudian kita akhirnya lemah, badan kita lemah gitu ya, lemes gitu ya. Itu sebagai sarana agar kita lebih bisa menjiwai gitu ya, menghadirkan suasana lemah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah gitu ya. Jadi lemah itu ternyata adalah supaya kita itu bisa lebih tidak merasa sombong gitu ya, tidak merasa sombong dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat gitu ya, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu seperti mungkin sahabat inisiator yang bisa membaca dalam sirah-sirah nabawiyah, sirah para sahabat gitu ya. Di antara mereka itu malah lebih senangnya berpuasa itu di hari yang sangat panas gitu ya. Mungkin musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek gitu ya. Kemudian suhunya bisa panas sekali. Itu puasa yang favoritnya mereka gitu ya, favoritnya mereka. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Bukannya puasa itu yang pendek, yang seger gitu ya, itu baik gitu ya, bisa kita sempurna dalam melaksanakannya. Iya gitu ya. Tapi jangan lupa ada sebuah hadis gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ibunda Aisyah melapor pada Rasulullah gitu ya tentang apa yang beliau alami ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi seorang wanita melaksanakan ibadah haji itu mungkin keletihan gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan kepayahanmu gitu ya. Jadi kalau kita hajinya itu letih sekali gitu ya, maka ada sebuah hadis ya, afdal haji al-ajju waz-zajju gitu ya. Jadi kalau haji yang paling mulia itu yang talbiyahnya keras ya, kemudian menyembelih hewan kurbannya, hewan hadiyunya itu yang gemuk, yang besar gitu ya. Wa nafaqatiki, dan seberapa biaya atau ongkos yang kita keluarkan, semakin besar ongkosnya, biaya yang kita butuhkan itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan khawatir gitu ya, jangan merasa khawatir kalau kita berpuasa kemudian kita merasa lemah, itu adalah hal yang baik. Oleh karena itu, satu terakhir, sahabat inisiator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasanglah niat ketika sahur bukan untuk kuat berpuasa.
Sahur adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita laksanakan untuk beribadah, gitu ya. Sementara buka puasa itu bukan untuk balas dendam. Buka puasa adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah SAW selalu sesuai dengan kepentingan kita. Saya kira demikian sahabat inisiator yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.